gigi seri yang atas, ya. Kita sudah pernah melewati pula huruf yang sejenis dengan dha, yakni huruf lal, dan juga sebelumnya huruf tha. Ya, ini sama. Hanya saja perbedaannya, huruf dha ini ya sama dengan huruf sebelumnya, huruf ta, yakni dengan mengangkat pangkal lidah ketika kita mengucapkannya. Dan ya 4 huruf secara berurutan, ya. Shad, dad, ta, dan dha. Ini adalah huruf-huruf selain kita mengangkat pangkal lidahnya, juga kita menempelkannya. Karena sifat yang ada padanya adalah sifat menempel. Maka kita ucapkan dha dengan mengangkat, ya, pangkal lidah kita. Dha. Apabila tidak mengangkat, maka itu adalah bagian dari dha. Dha, huruf zal, dha. Dha juga sama dengan ta, yakni 2 huruf. Dha dengan huruf maddiyah, alif maddiyah. Kemudian huruf ain disebut huruf ain dengan 3 huruf, yakni ain, ya, dan nun. Ain boleh membaca dengan 6 harokat, boleh membaca dengan 4 harokat. Ya. Ketika kita membaca, ya, awal-awal surah, kaf, ha, ya, ain, sad. Nah, ini ada huruf ain. Ain ada 3 huruf, ya. Dan makhraj dari ain ini adalah pada tenggorokan bagian yang tengah, yang sama dengan huruf ha dari tenggorokan bagian yang tengah. Kemudian ghain, ya, di mana ghain ini sama dengan huruf ain. Yang membedakannya, dia diberi titik. Ya, kita sudah lihat, ya, bagaimana perbedaan hanya dengan menambah 1 titik. Shad dengan dhad, hurufnya sama, membedakannya dengan titik. Ta dengan dha, hurufnya sama, membedakannya dengan 1 titik. Ain, ghain, hurufnya sama, membedakannya dengan 1 titik. Yang mana ini tidak ada, ya, tidak ada pada masa sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga, ya, butuh pemahaman yang mendalam, ya, sampai akhirnya pada masa tabi'in, atba'ut tabi'in, banyaklah kaum ajam yang masuk Islam, yang akhirnya dibuatkanlah kaidah, undang-undang huruf-huruf tersebut agar memudahkan, ya, kaum ajam mempelajari bahasa Arab dan juga membaca Al-Quran. Kemudian huruf berikutnya, huruf fa. Huruf fa terdiri dari 2 huruf, fa dan alif maddiyah.
fa keluar dari bibir yang bawah, dari perut bibir yang bawah, F yang kita tempelkan dengan gigi, seri yang atas F, maka keluarlah huruf fa ini. Qaf berikutnya qaf yang juga sama dengan huruf fa, yang membedakannya adalah titiknya. Apalagi yang sama dengan fa ini, waw, yang nanti kita akan pelajari. Huruf waw tidak diberi titik, kemudian fa diberi 1 titik, lalu qaf diberi 2 titik. Ini menjadi perbedaan-perbedaan. Qaf yang keluar dari pangkal lidah dengan mengangkat pangkal lidahnya dan bertemu dengan langit-langit yang di belakang, maka disitulah makhraj dari huruf qaf yang terdiri dari 3 huruf, qaf, alif maddiyah, dan huruf fa, qaf. Dan dalam Al-Quran terdapat surah yang bernama surah Qaf. Kemudian kaf. Kaf. Yang makhrajnya tepat di bawah makhraj dari huruf Qaf. Tepat di bawahnya. Kaf terdiri dari 3 huruf. Kaf, alif maddiyah, dan huruf fa. Kaf. Ketika kita membaca huruf ini, maka mengalirlah nafas yang kita ucapkan. Kaf. Lebih-lebih jika dia dalam keadaan sukun. Ak. Maka aliran nafas sangat terasa ketika diucapkannya. Baik, inilah huruf-huruf yang kita pelajari pada malam ini, sampai dengan huruf kaf, agar kita mudah satu persatu kita ingat kembali bahwa setiap huruf itu memiliki lebih dari 2 huruf. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4 huruf. Demikian, semoga dimudahkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, syukran jazakallahu kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasannya bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut sampai dengan huruf kaf, yang mudah-mudahan tentunya kita bisa membiasakan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut dengan benar sehingga kita bisa lebih sempurna dalam membaca Al-Quran Karim. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Karim bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin tilawah di surat At-Takwir seperti yang telah kami sebutkan tadi di ayat yang ke-10. Silakan kami tunggu, yang tentunya sekali lagi kami ingatkan tilawah ini kami khususkan untuk ikhwan atau pria dewasa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Pak Saudi di Lubang Buaya, Jakarta. Iya. Nah, silahkan. Saudi. Saudi ya. Silahkan ayat yang ke-10. At-Takwir Ustaz ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa idza suhufu nushirat. Wa idza samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Iya, cukup. Barakallahu fiik, Pak Saudi. Ya, bacaannya alhamdulillah bagus ya, dan semoga selalu ditambahkan semangatnya oleh Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu ya. Baik, ada yang perlu ditanyakan Pak Saudi? Ustaz mau nanya ini Ustaz berapa pahala atau ya pahalanya yang membaca Al-Qur'an, yang mengajarkan sama yang mendengarkan Ustaz? Iya, itu saja ya. Iya, itu aja Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nabi SAW bersabda, khairukum, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, ini sudah cukup bagi kita sebagai motivasi ya untuk mengajar dan untuk belajar Al-Qur'an ya. Sebaik-baik kalian man ta'allama al-Qur'an, siapa yang mau belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Adapun membaca Al-Qur'annya ya, tentu saja pahalanya ya sudah Nabi SAW katakan ya, la aqulu alif lam mim harfun ya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun ya, dan setiap satu huruf dibalas 10 dengan kebaikan ya. Ya, satu huruf 10 kebaikan ya. Bayangkan ya, kita membaca basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu dikali 10 kebaikan. Berarti ada 190 kebaikan. Karena dalam basmalah ada 19 huruf yang kita baca ya. Dan bagaimana dengan seluruh ya, Al-Quran yang kita baca ya, tentu pahalanya sangat banyak. Dan bagi yang sudah mahir ya, maka dia akan selalu ya bersama ya, disertai dengan para malaikat ya, kiramil bararah ya, malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Nah, ini fadilah, keutamaan orang-orang yang memang mendalami ilmu Al-Quran. Demikian Allah a'lam. Besar ya Ustaz ya, keutamaannya dalam membaca Al-Quran Karim, apalagi mengajarkannya dan belajaran juga, Masya Allah tidak akan terhitung jika kita menghitungnya. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kembali untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung tilawah di surat At-Takwir ini, ayat yang ke-19. Silahkan yang kedua di belakang Pak Saudi yang ingin bergabung bersama kami. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Akhidian. Dian. Iya, Di mana? di Bekasi. Di Bekasi ya. Sebelum Oke. dilanjutkan mungkin Volumenya. volume radio atau televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Ya, silahkan melanjutkan. Ana lab dari HP nih. Ah iya. Silahkan. Ayat yang ke-19 ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqawlu rasulin karim.
Rasulin ikhfa ya. Ikhfa dibaca Rasulin karim, 2 harakat ya. Ya Ustaz. Innahu laqawlu rasulin karim. Iya. Zi Iya. zi quwwati inda zi Dzi quwwatin idhar ya. zi quwwatin inda zi arsh. Coba ya. Konsentrasi. Dzi quwwatin ya, inda. Kemudian dzil arsy ya. Ya Ustaz. Zi quwwatin inda zi arsh. Dzil. Ya. Dzil. Oh ya Ustaz. Zi quwwatin inda zi arshi makin. Inda dzil arsy. Dzil ada lamnya di sana ya. Ya Ustaz. Zi quwwati inda Quwwatin, jangan lupa izharnya dibaca. Oh ya Ustaz. Zi quwwatin inda zil arshi makin. Sekali lagi. Zi quwwatin inda zil arshi makin. Iya. Mutta'in sama. Coba ikhfa. Mutta'in sama amin. Mutta'in sama amin. Mutta'in sama amin. Ditahan 2 harakat ya. Mutta'in sama amin. Mutta'in sama amin. Iya, bagus. Wa ma sahibukum bimajnun. Mim bertemu ba. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahibukum. Lagi. Wa ma sahibukum bimajnun. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Syukran Ustaz. Cukup ya. Iya. Afan. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terus ya, semangat ya untuk Akhi Dian ya. Di Bekasi. Nah. Bekasi. Iya. Jazakallah khair untuk kantun tilawahnya. Terus ya tadi ada beberapa koreksian saja ya. Nah, Untuk banyak koreksinya. banyak koreksinya. Ya, mohon diperhatikan dan mudah-mudahan terus semangat dalam belajar dan Allah mudahkan untuk bisa menyempurnakan bacaannya. Baik, tadi sampai ayat yang ke-22, selanjutnya ayat yang ke-23, mungkin tinggal beberapa ayat lagi, silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ismail Saleh Ustaz di Bayung Lincir, Sumsel. Masya Allah, silahkan Pak Ismail Saleh di Sumatera Selatan ya. Ayat ke-23. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya, barakallahu fiik ya. Sampai habis ya surat At-Takwir ya. Sedikit tadi ya agar tidak mengqalqalahkan huruf yang bukan qalqalah. Yadhabun, fa aina tadhabun. Jangan tadhabun ya. Iya. Ada pertanyaan silakan.
Syukran Ustaz. Afan. Afwan, ya. Baik, tidak ada berarti ya. Baik, ya. Semoga terus bertambah semangatnya Nah, ya Assalamualaikum. dalam menuntut ilmu. Amin. Assalamualaikum. Iya, Pak Ismail Saleh di Sumatera Selatan. Jazakallah khair, tilawahnya sudah menyelesaikan surat At-Takwir ini. Baik, kita melanjutkan beralih Infitor. surat Al-Infitor. Silahkan kami tunggu. Ya, mungkin sudah ada yang terhubung untuk tilawahnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Memang beruntung ya. Ini beruntung terus, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Amin. Beruntung paling untung itu masuk surga. Insyaallah mudah-mudahan ya. Masya Allah. Amin. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Silakan. Idza sama'un fatarat. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dikecilkan tuh. Iya. volume. Ya, Ustaz. Pak Untung. Apa? Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Tasdidnya mana tasdidnya? Ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Iya, barakallahu fiik. Ya, bagus ya. Alhamdulillah ya. Meningkat ya. Insyaallah semoga Allah terus berikan semangatnya untuk terus menuntut ilmu ya. Amin amin. Jazakallah Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga ayat yang ke-8 ya Pak Untung. Jazakallah khair yang berada di Pondok Ungu. Semoga diberkahi untuk antum yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, selanjutnya silakan tilawah surat Al-Infitor ini ayat yang ke-9 kami berikan kesempatan kembali. Nah, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dan Abu Alif di bawah-bawah. Abu Alif di bawah-bawah. Ahlan, silahkan. Abu Alif, ayat yang ke-9. Ya. Munculkan di layar TV. Ya, sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun syai'a wal amru yawma idzin lillah. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus sekali ya.
bacaannya Abu ya, Alif. Pak Abu Alif ya, di bau-bau ya. Iya. Semoga selalu ditambahkan semangatnya oleh Allah Azza wa Jalla Amin. dalam menuntut ilmu ya. Amin. Iya. Nah, ya, Putus ya. Ya, terputus saja. Iya, jazakallahu khairan untuk Abu Alif yang berada di bau-bau. Tadi untuk yang terakhir Ustaz, di ayat terakhir, yauma idzil lillah itu tebal atau tipis Ustaz? Yauma idzil lillah atau yauma idzil lillah? Lillah tipis ya, Tipis karena ya. harokatnya Kasrah. kasrah sebelumnya. Walaupun itu lafaz Allah ya. Iya, betul. Iya, baik. Selanjutnya kita beralih di surat Al-Mutaffifin. Tadi sudah selesai oleh Abu Alif yang berada di bawah-bawah 19 ayat telah kita simak bersama. Baik, silahkan kami berikan kesempatan. Masih ada waktu. Tilawah surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama. Nah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Abu Kalila, Ustaz. Abu Kalila, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Abu Kalila? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Silahkan ayat yang pertama. Al-Mutaffifin, Ustaz. Betul. Iya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Iya, barakallahu fiik Abu Khalilah ya. Bagus ya bacaannya, alhamdulillah ya. Taib ya, semoga terus bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Amin. Ya. Iya. Sudah hafal ya insyaallah ya ini Al-Mutaffifin. Insyaallah Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya tilawahnya. Ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Baik. Ya. Nah, Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Afwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama ayat telah kita simak bersama dari Abu Kalila ya. Tilawahnya surat Al-Mutaffifin ini. Baik, masih ada waktu. Silakan ayat yang ke-7 surat Al-Mutaffifin. Nah, halo. Silakan. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Dengan Lukman Lukman, di mana? di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Masya Allah. Baru bergabung ya? Baru bergabung. Masya Allah. Silakan. Ahlan wa sahlan, baru bergabung ini. Mudah-mudahan ini bisa rutin ya. Insyaallah. Ayat yang ke-7 surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Iya, taib. Barakallahu fiik ya. Bagus ya. Pak siapa Lukman. tadi? Lukman ya, Pak Lukman ya. Ya. Iya, taib Pak Lukman, semoga Allah selalu menambahkan semangat kepada antum untuk terus menuntut ilmu ya. Iya, bagus bacaannya alhamdulillah. Ya. Taib, ada pertanyaan? Mau tanya Ustaz, Iya. kita kalau di mana itu? Biasanya kalau di sini ada yang ngaji itu pakai Quran Musmani atau Quran Indonesia kan? Iya. Itu gimana kan? Yang bagusnya kita atau Rasul Musmani atau Quran Indonesia kan? Iya, sama saja ya, sama saja Quran Indonesia itu Rosam Usmani juga gitu ya. Cuma cetakannya aja beda ya. Cetakan Saudi sama cetakan Indonesia itu. Jadi jangan salah paham ya. Iya, jangan salah paham ya. Iya. Sama ya, yang di Indonesia juga Rosam Usmani juga ya. Begitu ya. Jadi terbiasanya enak yang mana terserah. Iya, terserah masing-masing ya. Ya. Bagi yang pemula yang biasa dengan Quran cetakan Indonesia, ya pakai yang itu yang ia baca. Ya, kalau dia mau berpindah kepada cetakan Saudi Arabia atau cetakan Timur Tengah, ya, dia harus dibimbing ya, karena nanti ketika dia pindah ke mushaf tersebut, kalau dia tidak faham istilah-istilah dalam tulisan itu, dia harus bertanya kepada ahlinya. Ya, demikian. Allah alam. Nah, baik. Paham ya? Iya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sama-sama. banyak. Akhi Lukman ya. Iya. Nah, jazakallah khair. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tilawahnya hingga ayat yang ke-13 dari Lukman tadi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa istiqomah bergabung bersama kami kembali di setiap Selasa malam Rabu ini. Baik, silahkan masih ada waktu tilawah di surat Al-Mutaffifin ini ayat yang ke-14. Nah, halo. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, Abdul Razak di Bogor. Abdul Razak di Bogor. Nah, silahkan. Sudah siap ya tilawah ayat ke-14? Insya Allah. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Iya, baik, barakallahu fiik. Bagus bacaannya, masya Allah ya. Tadi sudah paham ya? Iya. Sakta juga tadi ya. Sudah saktah juga, iya. Iya, baik ya. Semoga Allah tambahkan terus Abdul semangatnya Razak. Nah, untuk Bapak Abdul Razak. ya. Alhamdulillah. Iya, baik. Ada pertanyaan Pak Abdul Razak? Ada sedikit Ustaz. Iya, Silakan. silakan. Jadi gini Ustaz, yang saya tahu tentang hadis Nabi bahwa Nabi melarang membaca Quran dengan suara keras sehingga bisa mengganggu ibadah atau aktivitas orang lain. Iya, betul. Tetapi di tempat kita jauh sebelum subuh sekitar 3:30 tuh orang udah mulai baca murattal Al-Quran Mm-mm. dan itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitar Rumahnya. masjid. Mm. Ya, itu ketika kita ingatkan tentang hal tersebut, kita berikan keterangan hadisnya seperti apa, mereka tetap mengatakan bahwa itu untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur gitu Ustaz. Iya. iya, baik. Itu saja, Pak ya? Yang jadi pertanyaan mungkin? Yaitu bagaimana menyikapinya Ustaz. Iya. Baik, baik.
Iya, bagus Iya, sekali Pak pertanyaannya. Abdul Razak di Abdul Bogor ya. Razak ya. Ya, Iya. Jazakallahu Terima kasih khair Pak ya. ya. Ditunggu jawabannya ya. ya. Nah, Ya, ini memang masalah yang kerap kali ada di negeri kita ya. Ada ya, orang-orang yang tidak memahami ya kondisi ya, yang ada pada orang yang sedang beribadah. Rasulullah SAW ya, melarang seseorang membaca Al-Quran dengan keras, sedangkan temannya sedang membaca Al-Quran juga. Ya. Apalagi kalau dia sedang dalam keadaan sholat. Ya. Maka dari situlah etika dibangun oleh Islam. Akhlak dibangun oleh Islam. Ya. Karena Rasulullah SAW innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau salihal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti. Di antara akhlak kita adalah akhlak dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Ya. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru wa khifah, dengan suara yang lirih, wa dunal jahri, tidak perlu keras-keras ya. Itu diantara etika akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ya, dalam berzikir ya. Alhamdulillah di negeri kita pun sudah ada aturan-aturan tersebut ya. Jadi kita merujuk kepada aturan memakaikan speaker, biasanya pakai speaker ya. Ya. Yang boleh memakai speaker untuk keluar hanyalah azan ya. Azan 5 waktu itu ya diperbolehkan memakai speaker luar. Adapun untuk pengajian ya, maka di dalam masjid saja speakernya, tidak keluar. Ya. Demikian pula ya, kalau mau memutar pengajian, akan tapi di sana sudah ada orang yang di masjid yang sedang sholat sunnah, maka tidak diperkenalkan lagi. Karena jelas itu mengganggu. Dan inilah akhlak yang kita harus ketengahkan dalam kehidupan ini. Inilah yang menarik dari kaum muslimin sekalian, yakni akhlak mereka. Ya. Sehingga dengan akhlak yang mulia itulah berbondong-bondong orang-orang masuk ke dalam Islam. Akan tapi kalau orang tidak memiliki akhlak, ya apa jadinya? Agama yang mulia ini dibawa oleh orang yang tidak memiliki akhlak. Dia jam 3:30 sudah menghidupkan ya, speakernya, ya, lalu mengumandangkan, baik itu membaca Al-Quran atau membaca solawat-solawat, ya, maka ini tidak ada kaitannya ya, dengan alasan membangunkan orang supaya sholat. Tidak, sekarang sudah banyak cara membangunkan ya, orang sholat. Ya. Bisa dengan ya, HP-nya dia siapkan sendiri. Ya. Dan membangunkan sholat itu sudah ada dengan mengumandangkan azan itu sendiri. Ya. Sedangkan membangunkan orang di waktu jam berapa, jam 3:30 ya, 1 jam sebelum waktu azan, ini tidak diwajibkan. Ya, ini tidak diwajibkan. Ya. Adapun orang bangun untuk sholat malam itu adalah amalan individu. Ya. Tidak boleh kita menyamakan. Semua orang wajib kita bangunkan di tengah malam untuk sholat malam. Tidak, itu amalan individu masing-masing.
Kalau sholat subuh, iya dibangunkan dengan mengumandangkan azan subuh. Ya. Jadi jangan, ya, justru ketika dia mengumandangkan pengajian, ya, nyetel murotal di jam 3 atau jam setengah 4, justru mengganggu warga yang ada di dekat masjid tersebut, yang bisa jadi ada yang sedang sholat tahajud, ya. Bisa jadi ada yang sedang sakit, bisa jadi ada yang baru pulang dari shift malam, malah jadi tidak bisa tidur, ya. Nah, atau bahkan bisa jadi ada yang non muslim, yang tentunya, ya, ini akan terganggu, ya. Sedangkan dia bukan bagian agama tersebut, kenapa dia harus terganggu, ya? Nah, ini juga yang harus kita pikirkan, ya. Sehingga bagaimana orang bisa tertarik dengan Islam, ya, kalau tidak dengan akhlakul karimah. Akhlak yang baik, etika yang baik, adab yang benar, ya. Ini yang harus kita praktekkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Sampai ada cerita jika masuk waktu Ramadan mereka mengungsi dulu karena tidak bisa istirahat, katanya seperti itu. Insyaallah, ya. Iya, sampai seperti itu. Iya. Tentu ini bukan agama kita, ya. Agama kita berlepas diri dari perbuatan seperti ini. Nah. Ya. Iya, tidak, ya. Membangunkan waktu sahur pun bukan dengan cara yang seperti yang, ya, masjid, ya. Keliling-keliling, ya, bukan. Sekarang lebih mudah orang. Betul. Ya. Karena setiap orang yang punya HP dia bisa membuat alarm sendiri untuk membangunkan dirinya sendiri, ya. Mudah insyaallah, ya. Bahkan yang sunnah yang hilang, azan awal itu diganti dengan, itulah yang sepatutnya kalau mau dihidupkan, tentunya harus dimusyawarahkan, jangan sampai menimbulkan fitnah. Iya. Nah, ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Bapak Abdul Razak. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan nanti di sana, dan ya mudah-mudahan bisa beramal ma'ruf nahi munkar, ya, dan akhlak. Nah. Baik. Tadi hingga ayat yang ke-17 tilawahnya dari Pak Abdul Razak yang berada di Bogor. Masih ada waktu beberapa menit, silahkan kami terima kembali tilawah di surat Al-Mutaffifin ini, ayat yang ke-18. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ini Abu Abdurrahman. Di mana? Baru, Ustaz. Di mana? Pekanbaru. Di Pekanbaru, ya, Pekanbaru, Masya Allah. ya. Bu Abdurrahman, sudah pernah masuk, ya? Belum. Oh, belum pernah. Ahlan wa sahlan, ya, baru masuk. Silahkan Abu Abdurrahman, ayat yang ke-18 surat Al-Mutaffifin untuk tilawahnya. Mana deh? Sudah lihat di layar kaca dan di kursor digerak-gerakan, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. Nah, huruf dhad, ya, perhatikan huruf dhad tidak diqalqalah, ya. Oh, ya. Ya, coba lagi. Ta'rifu fi wujuhihim nafratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatana
فليتنافس المتنافسون. Iya, thayyib, barakallahu fiik ya. Semoga terus ya bertambah semangatnya dan dimudahkan dalam belajarnya. Amin ya. Amin. Ya, Abu Abdurrahman. Abdurrahman ya. Silakan, ada pertanyaan Abdurrahman? Nggak ada, Ustaz. Iya, ada ya. jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman di Pekanbaru ya. Kan baru jauh Ya, ya. jazakallahu khair atas tilawahnya dan bagus ya deh. Sudah Bagus, memiliki alhamdulillah. nada tadi tilawahnya. Barakallahu fiik. Baik, masih kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Gafi dari Bandung. Abu Bashir, Gafi. Siapa? Gafi. Abdul Gafi. Abdul Gas, Abu Gafi. Abu Gozi, Ghazi. Gafi. Abu Dafi, Gafi, Abu Gafi. Gafi. Ya. Masya Allah, mohon maaf ya. Kurang jelas tadi soalnya. Iya, di mana, di Cianjur? Di Bandung. Ah, di Bandung. Bandung. Abu Gafi di Bandung, Masya Allah. Iya. Baru bergabung ya? Iya, Iya, baru. telepon banyak baru tadi di malam hari ini. Malam hari ini. Alhamdulillah ada beberapa yang baru terhubung. Mungkin silakan tilawah di surat Al-Mutaffifin, Pak ya. Ayat yang Ya. ke-27. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. 27. Ulangi ayat sebelumnya, Pak. Oh ya, sebelumnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu biha muqarrabun. Iya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yastahqun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim Ursilu. Ya, ya. Panjang 2 harakat. wa ma ursilu alaihim hafizin. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya. Bagus bacaannya, Pak ya. Baik ya. Dan semoga selalu dimudahkan untuk belajar dan menuntut ilmu ya. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan boleh? Oh, Silakan. Ya, boleh, silakan. Ini Ustaz, kalau misalnya sholat malam ketika membacakan surat seperti tadi katakanlah, terus di tengah jalan itu suka lupa, apakah itu salah satu gejala bahwa sebelumnya melakukan maksiat atau gimana? Itu saja, Pak ya. Iya. Cukup ya, Pak ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gejala lupa ini biasa. Biasa. Biasa lupa itu adalah tempatnya buat manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan ya. Manusia tempat salah dan lupa ya. Jadi insyaallah masalah lupa ini enggak jadi permasalahan ya. Yang tidak boleh adalah melupakan. Nah, itu ya. Boleh kita lupa akan hafalan Al-Qur'an, boleh. Tapi yang tidak boleh melupakan Al-Qur'an. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi kalau tadi Bapak misalnya ketika baca ada yang lupa, ya sudah istighfar saja. Ya.
Yang tidak boleh adalah melupakan Al-Qur'an. Ya. Ya, itu yang paling penting buat kita, ya. Jangan kita melupakan Al-Qur'an. Ya. Di bulan Ramadan kita ingat, ya. Nanti 11 bulan kita melupakannya. Tidak pernah baca-baca Al-Qur'an lagi, tidak pernah memegangnya, apalagi membuka lembaran-lembarannya. Masya Allah, ya. Nah, itu namanya kita melupakan. Jangan kita melupakan. Tetap baca baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair ya untuk Abu Gafi tadi ya. Iya, Abu Gafi. Nah, Abu Gafi di mana tadi? Di Pekanbaru kalau tidak salah ya. Jazakallahu khair atas tilawahnya. Semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Ya, mungkin kami pending terlebih dahulu untuk sesi tilawahnya dan kami buka sesi soal jawab. Silahkan mungkin bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal tajwid, cara membaca Al-Quran, ahkam-ahkam Al-Quran, dan juga mungkin tadi metode talaki Al-Quran, silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan singkat. Baik, sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, kita sebutkan nama dan tempatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bolehkah kita menghafal Al-Quran tapi belum benar makhraj atau cara pengucapan hurufnya? Tidak boleh, jelas tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita mau menghafal, ya, kita harus sudah bagus bacaannya terlebih dahulu. Telah mahir bacaannya terlebih dahulu. Ya, kalau belum, maka boleh menghafal tetapi dengan bimbingan guru. Ya. Nah, ini ya. Dia belum bagus makhrajnya, dia menghafal tapi dibimbing oleh guru. Ya. Nah, kalau dibimbing oleh guru, ya tidak apa-apa. Ya. Karena dia akan dibetulkan nanti hafalannya. Ya. Kalau dia belum baca Al-Quran dengan baik dan benar, apalagi makharijul hurufnya masih salah, lalu dia menghafal, ya, dan hafalannya dijadikan oleh dia bacaan dalam sholat, tanpa dia arad, tanpa dia tunjukkan bacaannya itu kepada seorang guru, kepada seorang ustadz, maka ini akan sangat, ya, merugikan dirinya sendiri. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang bisa membenarkan dia nanti. Ya, ketika dia membaca dengan kesalahan-kesalahan yang demikian banyak. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, ya ada pertanyaan, Ustaz, mohon dicontohkan cara membaca surat Al-Qadar yang benar, Ustaz. Nah, surat Al-Qadar. Al-Qadar. In anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Silakan. Antum mungkin baca? Tidak ada. Ya, ini peserta di studio ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, itu baca ya surah Al-Qadar. Ya. Mudah insyaallah. Ya, tidak ini ya. Insyaallah tidak ada kesulitan yang mungkin berarti. Mudah-mudahan tadi yang bertanya ya demikian cara membacanya. Selanjutnya dari penanya ya sebenarnya juga ini
Mohon dicontohkan cara wakaf pada lafaz surat Al-Hadid. Apa ini? Ayat berapanya tidak disebutkan. Ini lam, ha, waw ditulisnya. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Tidak, tapi tidak sebutkan ayatnya, Ustaz. Bingung ini juga. Ini tulisan Arabnya pun bercampur dengan ini. Bersama lam, ha, waw. lahu. Ada tidak situ? Al-Hadid ayat surat Surat ke-57. 57 Ustaz, ya. Tapi kalau itu berarti dia ada di ayat yang ke-20 ya. 20. Iya, mungkin itu yang ditanyakan. Nah. Ini 20 Ustaz. Iya, ya, 20. Apa yang ditanyakannya? Wakaf. Ya, coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Nah, itu begitu cara baca wakafnya. Ya, walahu. Ya. Nah, ketika berhenti maka berhentilah pada huruf waw tersebut. Ya. Iya, itu mungkin yang ditanyakan. Ya, mungkin ya. Iya betul. Lam, ha dan waw tadi tulisannya ini. Ya demikian ya untuk yang bertanya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Lombok. Ada berapa tingkatan dalam qalqalah, Ustaz? 2 atau 3 kah, Ustaz? Iya, tingkatan qalqalah itu ya. Kalau melihat dari huruf qalqalahnya, ya, maka ada qalqalah ya yang tebal, ada qalqalah yang tebal dan ada yang tipis ya. Qalqalah yang tebal itu pada huruf qaf dan huruf ta. Ya, karena huruf qaf, huruf ta ini huruf isti'la. Maka otomatis qalqalahnya adalah tebal. Sedangkan 3 huruf yang lain, jim, dal, ya, dan ba, ya, ini adalah qalqalah yang tipis. Nah itu, ya. Kalau dari tingkatannya. Adapun dari cara membunyikan qalqalahnya, maka ada yang membagi menjadi 3. Ya. Ada yang qalqalah sugra, yakni apabila huruf qalqalah dalam keadaan sukun. Yang kedua adalah kubro, yakni apabila huruf qalqalah dalam keadaan yang berharokat. Dan yang ketiga qalqalah ya yang akbar. Ya. Ada lagi yang membagi ya. Yang pertama sugra, yang kedua wusta, dan yang ketiga kubra. Ya, nah, itu hanya perbedaan nama saja. Nah, yang kubra atau yang akbar, yang ketiganya ini apabila huruf qalqalah itu bertasydid. Ya, ketika diwaqafkan dia bertasydid. Nah, ini ya. Nah, yang kubra, sugra, ya, atau ya, sugra dan wusta ini
membacanya ketika qalqalah sama. Sedangkan yang akbar atau yang kubra menurut yang tadi saya sebutkan, ini yang berbeda cara membacanya. Nah dari situlah ada yang menjadikan qalqalah itu hanya dua saja cara bacanya, yaitu yang sugro dan kubro. Sehingga semuanya benar, tidak ada yang keliru. Hanya saja itu dari sisi penamaan saja. Ya. Maka yang dipandang adalah ketika membacanya itulah yang benar. Ya. Baik ketika sugro, kubro, atau ketika akbar. Ya. Nah, demikian kira-kira tentang pembagian atau qalqalah baik dari sisi makharijul hurufnya maupun dari cara membacanya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan. Tadi mohon diteruskan kembali Ustaz mengenai Rossam Usmani. Katanya saya pegang cetakan yang di Indonesia, tapi menurut guru saya katanya jangan yang itu, harusnya yang Usmani katanya Al-Qur'annya. Iya. Ya, harus diluruskan lagi nih. Iya ya. Yang di Indonesia itu juga Rossam Usmani. Ya. Nah, itu. Ini yang kadang tidak dipahami dengan sebaik-baiknya, ya. Rossam Usmani ya adalah tulisan yang sesuai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, dan Al-Qur'an Indonesia sesuai dan telah diperiksa oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an. Jadi tidak ada keraguan lagi. Ya, inilah ya Rossam Usmani. Apalagi belakangan cetakan-cetakan yang terbaru dari Mushaf Indonesia, halaman-halamannya persis mengikuti cetakan yang ada di Timur Tengah. Gitu. Ayat pojok ya? Iya, ayat pojok juga, 15 baris. Sama ya. Nah itu ya. Jadi ya tidak keliru ya. Ya, adapun ada sedikit perbedaan, iya benar ada sedikit perbedaan ya, dikarenakan orang-orang kita ya belum banyak mengenal kaidah-kaidah tajwid. Karena itu cara penulisannya lebih dipermudah oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an di negeri kita. Dengan maksudnya yang baik ya, dengan maksud yang baik untuk memudahkan ya. Jadi itulah ya yang perlu kita ketahui. Demikian Allah. Ya, jangan sampai salah paham ya. Ini bukan Rossam Usmani benar, ini iya. Rossam Usmani juga yang cetakan negeri kita ya. Iya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara membaca surat Abasa ayat ke-24? Ini mundur lagi ini. Ya, ini sudah dibaca ya sebelumnya? Sudah kemarin ya. Beberapa pertemuan yang lalu. Yang turil. Iya, itu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Nah, ya. Sudah satu ayat saja kan? Nah, apa yang kira-kira yang janggal? Mungkin wakof di akhir ayatnya. Di situ kan ada tanda panjang. Oh katanya, itu ya. Bisa ya jadi. Kalau dibaca wakaf ya tidak panjang. Tapi kalau diwasal namanya. Ya, kalau diwasal mungkin dia harus panjangkan karena terdapat hak silah yang berhubungan dengan ya, huruf hamzah di hadapannya. Ya. Maka dibacalah dia dengan hukum matsilah tawilah. Ya. Nah, jadi dibaca agak panjang. Iya, nah. Baik, ya syukron jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Nah, udah pertanyaan. Ya Ustaz, saya berusaha membaca Al-Qur'an setiap hari. Tapi ketika ada masalah yang membuat saya memikirkannya agak berat, maka kadang membaca Al-Qur'an itu jadi kurang mood dan terlewatlah Ustaz, kadang sampai beberapa hari. Mohon tips atau nasihatnya Ustaz agar bisa istiqomah membaca Al-Qur'an setiap hari minimal 1 juz. Iya, bagus sekali niatnya.
Justru ketika kita sedang tidak mood itulah kita semakin semangat untuk membaca Al-Quran. Agar menghilangkan tidak mood itu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, zikrullah, yaitu diantaranya membaca Al-Quran, maka akan menenangkan hati kita. Ya. Justru yang harus kita ketahui, kita pahami. Ya. Kalau kita dalam keadaan gundah, maka dekatkan kita semakin dekat kepada Al-Quran. Maka akan hilanglah. Ya. Dengan zikrullah itu akan hilanglah segala kegundahan. Ya. Kenapa? Ini Allah yang mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ya, demikian Allah. Tipsnya mungkin bisa kita bisa dengan mudah membaca setiap hari itu 1 juz kan? Iya, yang pertama niatnya niatnya dulu ya. Niatnya kita luruskan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian memilih waktu yang tepat buat kita untuk menjadikan waktu tersebut sebagai wirid kita. Ya. Ini yang sebetulnya kita harus biasakan. Kita harus punya wirid. Harus punya andalan ya. Iya, wirid namanya. Iya, Ya. wirid. Karena wirid itu ada dua, ada wirid berupa zikir dari ahadits, ya, ada wirid zikir Al-Quran. Ya. Kalau wirid dari ahadits misalnya wirid pagi dan petang, ya. Zikir pagi dan petang. Itu kita wiridkan. Ya. Bisa jadi ada yang mengerjakan wiridnya ba'da asar langsung. Setelah sholat asar, dia duduk sebentar, dia menyelesaikan zikir setelah sholat fardu, dan dilanjutkan dengan wirid zikir pagi dan petang. Ya. Ya, jadi setiap ba'da subuh dan setiap selesai sholat asar. Nah, itu dirutinkan. Ya, terus menerus ya. Nah, demikian pula ketika kita mau mewiridkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu aurat kita ya setiap hari. Ya, ada yang mungkin membacanya ba'da subuh bagus. Ya, ba'da subuh dia memurojaah atau dia membaca Al-Quran sampai menjelang atau sampai matahari naik. Ya. Nah, ini juga waktu yang bagus untuk kita baca. Atau ba'da asar sampai ya selesai. Ya, kalau 1 juz ba'da asar itu ya tidak lama lah. Ya, mungkin dari ba'da asar selesai sholat, selesai salam sampai jam 4 saja mungkin. Bagi yang lancar. Bisa 1 juz. Atau bagi yang belum lancar ya sampai jam 4:30 lah. Ya. Masih ada waktu jadinya. Nah, itu. Mungkin kalau yang belum lancar bisa disiasat-siasat. Bisa. Setiap sholat. Bisa. Kalau memang dia ingin sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit ya. Karena bisa jadi orang itu belum siap untuk duduk berlama-lama gitu. Setengah jam belum sanggup ya. Mungkin 10 menit saja. Ya, 10 menit ba'da subuh, 10 menit ba'da zuhur, 10 menit ba'da asar, 10 menit ba'da maghrib, 10 menit ba'da isya. Masing-masing 10 menit itu dia boleh membaca sebanyak 2 lembar. 2 lembar. Iya. 1 juz 10 lembar. Iya. 5 kali. Iya, Selesai iya. 1 juz ya. Iya. 1 hari itu. Iya. Mudah insyaallah. Mudah insyaallah. Jika kita mau merutinkan. Nah, itu rutin ya. Istiqomahnya itu yang berat. Yang berat Nah, itu. itu. Insyaallah. Ya. Ada saja gangguannya, apalagi di zaman sekarang ya. Serba terburu-buru. Nah, baru sedang zikir ada bunyi HP. ya. Ada kabar ya, macam-macam ya. Sampai semua terburu-buru, cuman mati aja katanya nggak mau terburu-buru. Ya itu. Ya, jadi kita fokuskan mana yang mau kita lakukan. Mau yang dicicil setiap habis sholat atau yang mau sekaligus. Ya itu. Khususkan waktu sekaligus. Ya. Dan istiqomah di situ. Ya. Jangan sampai dia belum terbiasa sekaligus 1 juz besoknya enggak lagi capek. Ya, itu dia masalahnya ya. Ya.
Nah, bisa jadi ada yang mengerjakannya dia sebelum tidur. Betul. Nah, cuma risikonya kalau yang belum terbiasa dia tertidur nanti. Jadi pembawa tidur ya. Iya. Itulah mungkin yang tips tadi Iya, ya. 2 lembar Mm-mm. istiqomah ya. Ya, istiqomah Amalan itu. yang sedikit tapi Sedikit. berkesinambungan Ya, itu terus, amalan yang ya. dicintai Ustaz ya. Bagus. Insya Iya. Allah. Mm-mm. Mudah-mudahan itu enggak terlalu memberatkan. 2 Nah. halaman, 2 halaman. 2 lembar, 2 lembar, 4 halaman ya. Insyaallah ya, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena mungkin kita 1 bulan kurang lebih ya akan Kurang menghadapi lebih ya. Akan bulan Ramadan ya. tiba di mana. Ya mungkin ya sekitar 40-an hari. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ya. Amin. Ya mungkin cukup untuk Ya, sesi cukup soal sampai jawab ini. sini. Ya mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat para pemirsa khususnya yang tadi menelpon ya, sehingga dimudahkan untuk belajar membaca Al-Qur'an dan belajar din ya yang mulia ini. Juga kepada ikhwan dan akhwat sekalian, para pemirsa dan pendengar Roja di mana pun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam menuntut ilmu ya, dan meraih cita-cita kita yang terbaik dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.